Baik, saya akan memulai presentasi ini dengan materi ketahanan nasional. Anggota kelompok kami terdiri dari Putri Wahyu Pramudita. Perkenalkan, nama saya Putri Wahyu Pramudita, NIM 200 2011 4038. Devani Firotulaili. Saya Devani Firotulaili, nomor NIM 20020114039. Reza Utmi Agustina. Perkenalkan, nama saya Reza Utmi Agustina, NIM 20020114050. Fasih Alisna. Saya Ziana Fasih Alisna, nomor induk mahasiswa 20020114051. Yang terakhir ada Sri Indah Wahyuni. Perkenalkan, nama saya Sri Indah Wahyuni. NIM saya yaitu 20020114057. Kali ini kita mempunyai 8 poin pembahasan. Yang pertama adalah pengertian ketahanan nasional. Yang kedua ada hakikat ketahanan nasional. Yang ketiga ada sifat ketahanan nasional. Yang keempat ada konsep ketahanan nasional. Yang kelima ada asas-asas ketahanan nasional. Keenam ada kebudayaan nasional. Ketujuh ada pembinaan ketahanan nasional. Dan yang terakhir ada hubungan Trigatra dan Pancagatra. Poin yang pertama yaitu pengertian ketahanan nasional. Ketahanan berasal dari kata tahan yang artinya tahan menderita, tabah, kuat, dapat menguasai diri, dan tidak kenal menyerah. Sedangkan pengertian nasional adalah penduduk yang tinggal di suatu wilayah dan berdaulat. Ketahanan nasional adalah perihal tahan atau kuat, keteguhan hati, ketabahan dalam rangka kesadaran. Dalam arti bernegara adalah penduduk dari suatu wilayah tertentu yang telah mempunyai pemerintahan nasional dan berdaulat. Menurut Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, pengertian ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisikan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan, ataupun hambatan dari dalam maupun luar negeri. Dalam hal ini, kondisi ideal suatu negara memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga mampu menghadapi segala macam ancaman dan gangguan bagi kelangsungan hidup bangsa yang bersangkutan. Jadi, ketahanan nasional adalah tingkat keadaan, keuletan, dan ketangguhan bangsa dalam menghimpun dan mengerahkan keseluruhan kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ada sehingga merupakan kekuatan nasional yang mampu dan sanggup menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap keutuhan maupun kepribadian bangsa dalam mempertahankan kehidupan dan kelangsungan cita-citanya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, silakan. Hakikat ketahanan nasional. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Penyelenggaraan ketahanan nasional dilakukan melalui pendekatan keamanan dan juga pendekatan kesejahteraan. Pendekatan kesejahteraan digunakan untuk mewujudkan ketahanan yang berbentuk kemampuan bangsa dalam menumbuhkan nilai-nilai nasionalnya dan juga mengembangkan menjadi kemakmuran yang adil dan merata, baik dari segi rohaniah maupun dari segi jasmaniah. Yang kedua adalah keamanan. Keamanan merupakan kemampuan dalam melindungi keberadaan bangsa, serta dapat melindungi nilai-nilai luhur bangsa terhadap segala ancaman, dari dalam maupun dari luar. Kedua pendekatan tersebut, keamanan dan juga kesejahteraan, telah digunakan bersama-sama. Pendekatan mana yang ditekankan
tergantung pada kondisi dan juga situasi nasional dan internasional suatu bangsa. Penyelenggaraan kesejahteraan memerlukan tingkat keamanan negara tertentu. Demikian juga sebaliknya. Dengan demikian, evaluasi penyelenggaraan ketahanan nasional sekaligus memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan dan keamanan suatu bangsa. Konsep ketahanan nasional dikembangkan berdasarkan konsep wawasan Nusantara, sehingga konsep ketahanan nasional dapat dipahami dengan baik apabila telah memahami wawasan Nusantara. Dengan memiliki konsep ketahanan nasional, maka keluaran yang hendak dicapai adalah yang pertama, dari segi ideologi, mampu menetralisir pengaruh ideologi yang datang dari luar. Yang kedua, dilihat dari segi politik, keluaran yang hendak dicapai yaitu mampu menjabarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945, sehingga mewujudkan sistem politik yang mampu menetralisir pengaruh negatif dari pengaruh lingkungan strategis yang dihadapi. Yang ketiga, dari segi ekonomi, mampu mewujudkan ekonomi yang tidak mudah goyah oleh perkembangan lingkungan strategis yang dihadapi. Yang keempat, dari segi sosial budaya, mampu mewujudkan sosial budaya yang tidak mudah terpengaruh budaya negatif yang datang dari luar. Dengan demikian diharapkan kekuatan nasional atau ketahanan nasional mampu melakukan tindakan-tindakan represif terhadap gangguan-gangguan yang terjadi. Ketahanan nasional mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama ada manunggal. Manunggal di sini berarti ketahanan nasional merupakan pengintegrasian setiap aspek kehidupan nasional atau astagatra secara utuh dan bulat serta selaras dan serasi. Yang kedua ada mawas ke dalam. Dalam artian ketahanan nasional ditujukan untuk bangsa dan negara, namun harus dihindarkan prinsip nasionalisme yang sempit. Yang ketiga ada berkewibawaan. Dalam arti kondisi ketahanan nasional yang mantap secara otomatis akan memancarkan kewibawaan nasional yang diperhitungkan oleh bangsa lain. Selanjutnya, sifat yang keempat adalah dinamis. Dinamis dalam artian kondisi ketahanan nasional bergerak setiap waktu sesuai dengan imbangan antara K4 dan ATHG. Yang kelima, tidak membenarkan sikap adu kekuatan dan adu kekuasaan. Dalam artian bahwa bangsa Indonesia tidak mengembangkan sikap ekspansionisme bangsa-bangsa, agresi ke negara lain dan melibatkan diri dalam konflik antar negara, melainkan justru menggalang kerjasama dengan bangsa-bangsa lain untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia. Yang keenam ada percaya pada diri sendiri, dalam artian bahwa bangsa percaya dan yakin mampu untuk mengurus rumah tangganya sendiri tanpa bergantung kepada pihak lain. Dan sifat yang terakhir yakni tidak bergantung kepada pihak lain atau self-reliance. Konsepsi ketahanan nasional adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang serasi, berselaras dalam seluruh aspek kehidupan yang secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Dengan kata lain,
Konsepsi ketahanan nasional merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Secara konsepsional, ketahanan nasional suatu bangsa dilatar belakangi oleh kekuatan apa yang ada pada suatu bangsa dan negara sehingga ia mampu mempertahankan kelangsungan hidup bangsanya. Kekuatan apa yang harus dimiliki oleh suatu bangsa dan negara sehingga ia selalu bisa mempertahankan kehidupannya dalam arus zaman yang terus berubah meskipun mengalami hambatan, tantangan, dan ancaman. Yang ketiga, ketahanan dan kemampuan suatu bangsa untuk tetap jaya mengandung makna keteraturan dan stabilitas yang di dalamnya terkandung potensi untuk menjadi perubahan. Dapat disimpulkan bahwa konsepsi ketahanan nasional adalah meningkatkan keempat atau kemampuan kekuatan, keuletan, dan ketangguhan serta menurunkan atau mengurangi ATHG atau ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang asas-asas ketahanan nasional. Asas ketahanan nasional Indonesia adalah tata laku berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang 1945, dan Wawasan Nusantara, yang terdiri dari 1. Asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional. Tanpa kesejahteraan dan keamanan, sistem kehidupan nasional tidak akan dapat berlangsung. Kesejahteraan dan keamanan merupakan nilai intrinsik yang ada pada sistem kehidupan nasional itu sendiri. Kesejahteraan maupun keamanan harus selalu ada, berdampingan pada kondisi apapun. Dalam kehidupan nasional, tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional yang dicapai merupakan tolak ukur ketahanan nasional. Yang kedua, asas komprehensif, integral, dan menyeluruh terpadu. Ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu atau komprehensif integral. Yang ketiga, asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Mawas ke dalam tujuannya yaitu membutuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Hal ini tidak berarti bahwa ketahanan nasional mengandung sikap isolasi atau nasionalisme sempit. Mawas keluar tujuannya yaitu untuk dapat mengantisipasi dan berperan serta mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Kehidupan nasional harus mampu mengembangkan kekuatan nasional untuk memberikan dampak keluar dalam bentuk daya tangkal dan daya tawar. Interaksi dengan pihak lain diutamakan dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan. Yang keempat, asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas ini mengakui adanya perbedaan. Perbedaan tersebut harus dikembangkan secara serasi dalam kehidupan kemitraan agar tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat menghancurkan. Kebudayaan nasional. Mengingat bangsa Indonesia dibentuk dari persatuan suku-suku bangsa yang mendiami bumi Nusantara, kebudayaan nasional merupakan hasil dari interaksi budaya-budaya bangsa tersebut. Selain itu, budaya nasional juga merupakan akulturasi dari budaya asing yang dileburkan dan diterima oleh masyarakat oleh bangsa Indonesia dan dijadikan budaya nasional tanpa unsur pemaksaan dan dominasi kebudayaan. Kebudayaan nasional tumbuh dan berkembang sejalan dengan berkembangnya kebudayaan daerah. Kebudayaan nasional merupakan identitas dan menjadi kebanggaan Indonesia. Bangsa Indonesia telah sepakat untuk menggunakan Pancasila sebagai falsafah kehidupan, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila akan menjadi tuntunan dasar dari segenap sikap, perilaku, dan gaya hidup bangsa Indonesia.
Secara umum, gambaran identitas bangsa Indonesia berdasarkan turunan Pancasila adalah manusia dan masyarakat yang memiliki sifat-sifat dasar sebagai individu yang bersifat religius, bersifat kekeluargaan, bersifat serba selaras, dan bersifat kerakyatan. Pembinaan ketahanan nasional. Upaya memperkuat ketahanan nasional memerlukan langkah pembinaan sebagai berikut. Yang pertama, terus mengembangkan pengalaman Pancasila secara objektif dan subjektif. Yang kedua, merelevansikan dan mengaktualisasikan Pancasila sebagai ideologi terbuka luas. Yang ketiga, sesanti Bhinneka Tunggal Ika dan konsep wawasan Nusantara yang bersumber dari Pancasila harus terus dikembangkan dan ditanamkan dalam masyarakat sebagai upaya untuk selalu menjaga persatuan bangsa dan kesatuan wilayah serta moralitas yang loyal dan bangga terhadap bangsa dan negara. Di samping itu, anggota masyarakat dan pemerintah perlu bersikap wajar terhadap kebinekaan. Yang keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia harus dihayati dan diamalkan secara nyata oleh setiap penyelenggara negara, lembaga kenegaraan, lembaga kemasyarakatan, serta setiap warga negara Indonesia agar kelestarian dan keampuhannya terjaga dan tujuan nasional serta cita-cita bangsa Indonesia terwujud. Dalam hal ini, suri tauladan para pemimpin penyelenggara negara dan pemimpin tokoh masyarakat merupakan hal yang sangat mendasar. Yang kelima, pembangunan sebagai pengamalan Pancasila harus menunjukkan keseimbangan antara fisik, material, dengan mental spiritual. Hal ini untuk menghindari tumbuhnya materialisme dan sekularisme dengan memperhatikan kondisi geografi Indonesia. Pembangunan harus adil dan merata di seluruh wilayah untuk memupuk rasa persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Yang keenam, pendidikan moral Pancasila ditanamkan pada diri anak didik dengan cara mengintegrasikannya ke dalam mata pelajaran lain. Contohnya, pendidikan budi pekerti, pendidikan sejarah perjuangan bangsa, bahasa Indonesia, dan kepramukaan. Pendidikan moral Pancasila juga perlu diberikan kepada masyarakat luas secara non-formal. Nah, materi selanjutnya yaitu hubungan antara Trigatra dengan Pancagatra. Trigatra adalah aspek-aspek dari sebuah negara yang memang sudah melekat pada suatu negara dari awal negara tersebut didirikan. Aspek Trigatra tiap-tiap negara tentunya berbeda-beda, tergantung dengan kondisi fisik, sosial, dan faktor-faktor lain yang ada di negara tersebut. Sementara Trigatra sendiri mengandung aspek-aspek alamiah yang umumnya bersifat relatif atau statis. Artinya, Trigatra umumnya tidak mengalami perubahan signifikan dalam keberjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa bisa saja hal tersebut atau aspek-aspek ini berubah. Antara Trigatra dan Pancagatra itu sendiri terdapat hubungan timbal balik yang erat yang dinamakan korelasi atau hubungan dan interdependensi atau saling ketergantungan, yang artinya bahwa ketahanan nasional pada hakikatnya tergantung kepada kemampuan bangsa dan negara di dalam mendayagunakan secara optimal gatra alamnya atau disebut Trigatra sebagai model dasar untuk penciptaan kondisi dinamis yang merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional atau disebut Pancagatra. Kelemahan dari salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan di gatra lain dan mempengaruhi kondisi secara keseluruhan. Sebaliknya, kekuatan dari salah satu atau beberapa gatra dapat digunakan untuk memperkuat gatra lainnya yang lemah dan mempengaruhi kondisi secara keseluruhan.
Ketahanan nasional Indonesia bukan merupakan suatu penjumlahan ketahanan segenap gatranya, melainkan suatu resultan keterkaitan yang integratif dari kondisi-kondisi dinamik kehidupan bangsa di bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, juga termasuk pertahanan dan keamanan. Nah, kesimpulan dari materi ketahanan nasional dari kelompok kami ialah negara Indonesia adalah negara yang solid, terdiri dari berbagai suku dan bangsa, terdiri dari banyak pulau-pulau dan lautan yang luas. Jika kita sebagai warga negara ingin mempertahankan daerah kita dari gangguan bangsa atau negara lain, maka kita harus memperkuat ketahanan nasional kita. Ketahanan nasional adalah cara paling ampuh karena mencakup banyak landasan seperti Pancasila sebagai landasan ideal, Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, dan wawasan Nusantara sebagai landasan visional. Jadi, dengan demikian ketahanan nasional Indonesia kita sangat solid. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai ketahanan nasional. Saya mewakili anggota kelompok yang lainnya mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam berkata-kata. Terima kasih.